Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya sudah bersama bintang tamu lah ya. Iya, bintang tamu. Si teman-teman pasti tahu ya ini ya, siapa namanya ya. Nah, namanya Triadi Fauzi Sidik. Ya, betul. Ya, Ji, gini Ji. Jadi kan kita mau buat ngobrol sederhana lah ya tentang berenang. Seputaran renang. Seputaran renang ya. Nah, jadi santai aja ya. Jadi saya akan coba juga bertanya dari beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar channel saya nih. Gitu. Nah, dan Aji kan sebenarnya ada channel YouTube kan juga kan, Ji? Ada sebetulnya ada kok, cuman memang udah nggak jalan. Dulu memang aku hobinya vlogging juga. Jadi kemana-mana selalu vlogging. Aku berhenti itu gara-gara ya mungkin kegiatan aku gitu-gitu aja kok. Jadi maksudnya kalau misalkan aku ngeposting dengan tema yang sama, terus kegiatan yang sama, ya mungkin penonton juga pasti boring gitu. Jadi makanya aku kayaknya udah deh stop dulu deh main YouTube-nya gitu. Main di YouTube-nya ya. Oke. Jadi kebetulan gini, saya ada janjian sama Aji sebelumnya untuk buat ngevlog ya. Dan saya pikir bagus juga kita ngobrol tentang renang. Betul. Ya kan? Nah, jadi Ji, mungkin Aji bisa ceritain sedikit mengenai gimana Aji mulainya dari dulu, katakanlah dari basic ya, dari nol sampai ke sekarang nih Ji. Jadi Aji kan terkenal sebagai manusia tercepat, dan juga Aji ini pemegang rekor 50 dan 100. Ya. Dan dulu kita pernah ya Ji ya, di 2009, 2011 kita tim estafet bareng. Dan pernah rekornas ya? Iya, pernah. Ya, rekornas 4 kali 100 bebas waktu di 2009 ya. Nah, Ji, Aji cerita dong sedikit dong Ji. Ini teman-teman kan pada bertanya nih, mau dong diajak ngobrol gitu. Silakan Ji. Oke, boleh. Jadi dulu gini kalau ceritanya, aku awal mula masuk terjun ke dunia berenang itu tuh sebetulnya tanpa disengaja sih. Oke Ji. Awalnya tuh karena kebetulan dulu ayah saya tuh bekerja di ruang lingkup kolam renang. Terus beliau juga suka nge-privatein renang juga. Terus dan memang untuk mengisi waktu luang saya setelah pulang sekolah tuh selalu diajak main ke kolam gitu kan. Main ke kolam sekalian, udah berenang aja katanya, belajar berenang, diajarin lah berenang. Cepat bisa nih anak katanya. Kata ayah, dan kata ada salah satu tim pelatih klub di kolam tersebut yang ngelihat mungkin ini anak berpotensi mungkin ya pada saat itu. Terus waktu itu tahun berapa Ji? Aduh, udah lama banget kok, itu SD deh kayaknya. Oh SD ya? SD kelas, kayaknya kelas 2 apa ya, SD kelas 2. Dari TK sebenarnya udah berenang, cuman maksudnya udah mulai TK ya, dari TK ya. Dari berarti TK. umur berapa itu Ji? Kalau bisa dibilang Ji? Mungkin tahun nggak sih, 7 tahun lah tuh. Oh, 6-7 tahun. Iya 6-7 tahun, SD lah. Itu masih belum paham berenang ya? Cuman belum pergi ke kolam renang. Cuman ngisi waktu luang main aja happy. Bukan untuk ngejalanin program yang serius dan ada tujuannya, karena nggak ada tujuannya, cuman untuk tujuannya pada saat waktu itu orang tua untuk mengisi waktu luang setelah pulang sekolah. Dan kebetulan kan di ruang lingkup di rumah mama ayah, di rumah ayah saya itu kan kan kita bahasa Sundanya tuh bahasa Sunda kampung gitu. Kasar. Nah, mungkin dari sisi mama dan bapak nggak mau anaknya jadi omongannya juga jadi kebawa sama mereka. Mengisilah diisilah waktu luang itu jadi untuk berkegiatan di luar, jadi kayak renang. Jadi tujuannya ke sana awalnya. Supaya positif lah, dalam artian ketika nanti dewasa pun nanti arahnya nggak ke negatif. Betul. Jadi akhirnya masuk situ, terus nyobain. Udah masuk klub aja. Kebetulan dulu ada klub pertama saya itu Tirta Marta Cimahi. Oh, dulu Tirta Marta Cimahi. Pertama. Iya, pertama itu Tirta Marta Cimahi, dan itu punyanya almarhum kakek saya. Oh, almarhum kakek? Iya, betul. Kalau ayah itu paman manggilnya, Mang. Iya. Kalau saya kakek. Nah, mulai dari situ serius gitu ya, berenang ya. Dulu maksudnya belum ada target kayak harus juara gini, nggak ada sih. Cuman ya udah jalanin aja gitu. Berarti dalam artian sebenarnya Aji masuk ke dunia renang ini karena sebenarnya karena kakek juga mungkin ada klub ya. Betul. Jadi kakek motivasi Aji juga untuk diajak bermain lah gitu ke kolam, terus akhirnya Aji mulai menyukai lah. Menyukai karena ini seru juga nih ketemu teman-teman gitu ya. Tapi waktu itu nggak kayak misalnya sprint harus berapa gitu ya? Enggak sih, nggak ada kok. Nggak ada kepikiran ya? Nggak ada.
Iya, Jadi iya, cuman oke. ya datang ya udah have fun aja gitu, renang latihan ya paling kalau waktu dulu mungkin seminggu cuma berapa kali kan waktu masih kecil itu kan. Kecil ya? Masih kecil itu. Kira-kira seminggu berapa kali Ji? Kalau masih ingat Aji dulu? Mungkin 2 kali kok 3 kali kan. 2 sampai 3 kali? Iya, 2 sampai 3 kali lah. Oke, berarti waktu itu range umur berapa? 7 tahunan kok. Oke, 7 tahun. 7 tahunan. Itu mungkin kalau sekarang kau berapa ya? 7 tahun. Kalau umur 11 ya mungkin iyalah Iya, kalau 5. Kalau 5. Iya. 7 tahun. Lalu 8 tahun, 9 tahun berikutnya, tahun-tahun berikutnya apakah masih main-main atau Aji udah mulai dikenalkan perlombaan nasional atau Ya. gimana? Nah itu kan awal mulanya sih sebenarnya ada pertandingan antar sekota Cimahi itu. Oh, sekota Cimahi ya. Sekota Cimahi dulu. Saya mulainya dari yang kecil dulu kan, ternyata peran terbaik. Selalu Oh, ikut, peran terbaik, ya, iya. selalu sekota Cimahi itu selalu peran terbaik. Nah, Oh, itu- Aji jadi penang terbaik iya, gitu. iya kok. Wah. Jadi mungkin ada tantangan baru nih, cobain Jawa Barat. Naiklah tingkat oke. Jawa Barat. Iya. Berarti dalam artian perlombaan kabupaten Iya. atau kota, Iya. terus naik ke perlombaan provinsi lah gitu ya. Betul. Jadi si Jawa Sering nggak kalau perlombaan Ji? Wah, sering sih itu. Dulu sering banget. Di Cimahi di ini sering ya? Sering banget. Jadi memang tujuannya mungkin saya baru paham tuh setelah ya udah dewasa aja gitu. Mungkin, Oh, oke. Saya analisis sendiri dulu seperti misalnya kok saya sering tanding gitu ya, sering ikut tanding kemana tanding walaupun memang kadang nggak dapet kok. Memang nggak dapet. Jadi selalu diikuti. Oh, tujuannya mungkin untuk mengasah mentalnya kita untuk bertanding. Betul. Mental ya, paling Iya, penting ya. betul. Karena kita juga sebenarnya selain dari perlombaan juara ini, di luar dari juaranya sebenarnya kita juga perlu mengetahui lawan kita seperti apa, mental kita kuat atau enggak, Iya. persiapan kita gimana, Iya. faktor X lah ya Iya. kita katakan ya. Betul. Tapi waktu itu Aji karena udah sering juara, jadi makanya naik ke level provinsi. provinsi ke Iya. tingkat Jawa Barat. Nah akhirnya ya memang nggak selalu menang sih kok. Maksudnya Oke. di setiap tanding tuh nggak selalu dapat emas atau perak atau perunggu. Kadang Waktu itu dapet. KU berapa? Udah mulai masuk ke tahun K4 ya? K4 itu Berarti udah. 11 tahun ke bawah. Iya betul. Itu Oke. udah mulai masuk ke Jawa Barat, masuk terus. Dulu kan masih rame lah gitu ya, persaingannya juga gitu masih rame. Terus Tapi waktu itu udah ditargetkan belum? Harus jadi juara ini, harus jadi juara ini gitu? enggak sih. Enggak ya? Kalau dari sisi orang tua jujur mereka nggak pernah kayak Ji ikut tanding di sini misalkan harus dapat ini ya nggak boleh lepas, nggak pernah sama sekali. Oh, oke. Justru mereka udah ikut nikmatin aja udah, Oke. have fun aja. Nah ini penting ya buat orang tua juga, bagi yang orang tua yang bertanya apakah perlu dikasih target atau enggak ketika waktu K4 kecil Betul. gitu. Ya kayak Triaji, teman-teman bisa lihat nggak mesti harus dikasih target nanti kamu harus jadi rekor nasional atau apa gitu. Betul. Enggak ya, nggak harus ya. Nggak harus. Jadi Dan apakah waktu itu Triadi udah kepikiran saya harus berangkat ke nasional dan saya harus pecahin rekor nasional? nah waktu itu jujur aku belum paham kok, Paham. belum mikir ke sana karena aku pernah nasionalnya pun aku belum tahu nih kok. Oh, oke. Oke. Belum tahu, belum punya idola aku waktu itu. Oh, oke. Jadi hanya aku senang di berenang karena banyak teman dan mungkin aku ada kegiatan lain selain sekolah gitu ya. Iya. Jadi ya udah jalani. Nah setelah masuk ke dunia berikutnya masuklah ke event lebih besar nasional kayak Krapsi, Nah, waktu itu umur berapa Triadi mulai ikut kejuaraan nasional? Kejuaraan. Ini ya, SMP teman-teman lah. bisa ya. Bisa SMP kok. SMP ya? Iya. Masuk SMP aku ikut. SMP berarti katakan berarti udah 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas. 12-13 tahun. Iya, ya? Waktu itu juara nggak? Enggak. Berarti 12-13 udah kau 3 nih. Iya. Kan tadi kau 4 nggak ada tekanan ya? Ya, betul. Kau 3. Apakah dari orang tua umur 12-13 kamu berangkat ke kejuaraan nasional, apakah kamu harus juara? Enggak sih. Aku Enggak jujur dari ya mungkin tiap orang tua mungkin tujuannya dan apa namanya untuk anaknya mungkin beda-beda ya. Beda-beda, iya. Kalau untuk orang tua aku pribadi, mereka tidak pernah menargetkan misalkan aku ikut tanding ke sini, apalagi sampai ngebahas Papa tuh udah ngeluarin biaya sekian, masa kamu nggak bisa dapat? Nggak pernah sama sekali kok mereka ngebahas. Oh, masalah. mereka nggak pernah bahas mengenai biaya ya, Nah, maksudnya? yang sudah mereka keluarkan. Iya, gitu, maksudnya untuk orang tua berkorban untuk kamu, tapi Iya. kamu nggak juara Iya, gitu. nggak pernah sama sekali. Itu nggak pernah ya? Nggak pernah. Iya, Jadi iya. memang mereka
kasih support, mereka Oke. kasih support, cuman tidak menekan kita kamu harus gini Harus enggak. juara atau Iya. enggak gitu ya. Pokoknya kamu harus lakukan sebisa kamu harus maksimal, lakukan yang terbaik, udah nggak usah mikirin yang lain kan. Oke. Ya. Berarti itu Kak umur 12 tahun, 13 tahun Aji mulai ikut. Masih ingat nggak nomor apa yang Aji ikut? Nah, Aku turun semua kok dulu kok. semua nomor. Berarti kalau ada 1500, 800 turun. itu turun semua. Kau 3. Turun aku. Waduh. Aku tuh dulu tuh basicnya itu memang dari perenang jarak jauh, kecuali gaya dada iya. ya. Iya, benar. Gua gaya dada aku nggak pernah sama sekali karena aku Turun nggak pernah gaya dada? dulu nggak pernah mau. Oke. Kalau punggung aku mungkin masih mau lah, Oke. nomor pendek gitu untuk nomor punggung. Nah, kalau jadi dada- mungkin Triadi bisa kasih tahu sedikit nomor apa yang waktu saat Triadi pertama kali ikut kejuaraan nasional seperti Indonesia Open ini, Triadi ikutin nomor apa? banyak sih kok, kayak 1500, 800, 400, bebas, 200 200 bebas, sampai 100 bebas, 100 bebas, sampai 50 bebas. 50 bebas. Berarti itu aja udah 6 nomor ya. Ya, Oke, kupu terus kupu 200, 150 berarti udah 9 nomor. Ya, sama mungkin kalau misalkan punggung Gaya ganti? gaya ganti aku dulu kayaknya Nggak gaya ganti ya? Nggak, gaya Dulu ganti. Belum. dulu nggak kepikiran gaya ganti juga ya? Enggak. Tapi Aji pemegang rekor loh. Bener kan? Iya betul. Pemegang rekor nasional 200 ganti loh. Iya betul. Iya kan? Betul. Nah, katakanlah 9 nomor tambah yang Aji bilang tadi. Punggung mungkin ya. Punggung ya. Punggung mungkin satu atau dua nomor kok. Nggak ikut semua. Apakah itu diwajibkan oleh pelatih Apanya nih kok? untuk turun punggungnya? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Kalau aku jadi memang waktu itu kan memang masih keputusan pelatih kan, Bung. Iya. Kalau untuk KU kayak senior kita sekarang ini kan mungkin kita bisa ngobrol ya, saya turunnya Iya. apa. Kalau dulu kan masih suruh pelatih turun ini gitu. Iya. Cuman Iya. ya dulu ngikut aja sih gitu. Sebenarnya dulu tuh lebih ke ngikut kok. Oh, oke. Belum ngerti, belum paham gitu. Jadi Waktu itu kan jujur kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu Triadi ini udah pelatihnya udah si Kak Nizar, almarhum Nizar. Iya, Nah, betul. itu yang saya ketahui ya, karena saya ikutin Triadi ini mulai dari saya pernah dengar cerita Triadi, tapi waktu itu karena Triadi baru mulai kedengaran namanya waktu itu di Pon. KU. Waktu itu kita udah satu pon ya, ya betul. 2016 ya. Enggak kok. Sorry, 2008. 2008. Iya betul. Iya, waktu 2008. itu pon bareng. Ya. Nah, waktu itu pon bareng, jadi Aji udah turun 800 itu ya, Iya, di pon ya. Aku turun 1500, 800, 400 bebas. ya. Nah, tapi kan itu udah KU berapa? Nah, itu udah kayaknya KU 2 deh. KU 2 ya, KU 2. Nah, KU 2 ya dia. KU 1 deh kok. Iya, karena waktu itu 2006 Triadi tanggal lahir dulu di. Oke. Aku 2991. 29 bulan 9 91. Oh, berarti baru ulang tahun 3 bulan lalu loh. Iya, Bang. 91. Iya, betul. Berarti Triadi sekarang udah umur 32. Iya, betul. 32. Nah, berarti waktu 2008 itu Triadi masih umur 17 ya? Iya, 16 ya? Iya, belasan dong. Ya, 17 apa 16 berarti masih KU 1. Iya, benar. Iya. 17-an kok. 17-an ya? Iya, 17-an. 17-an itu pun sebenarnya sebelum itu KU 2 pun Aji belum juara-juara kan? Belum kok. Jujur Ji? Jujur. Iya. belum. Saya juga jujur Aji, saya baru tahu Aji waktu Aji masuk ke KU 1 Iya, tuh. benar. Nah, ini yang turning point itu yang perlu kita ceritain Ji. Oke. Kok bisa sih Ji tiba-tiba pam gini naik jadi bagus gitu loh Ji? Yang aku tangkep ya setelah Ya, aku jadi kita ceritanya tadi KU 4 udah ya, Ya, teman-teman ya. oke. KU 3 udah. ya Sekarang masuk KU 2, ya. lalu turning point ke KU 1. Nah, sebetulnya titik awal mula aku mulai melesat itu kan pas yang PON itu kok, yang PON. 2008 itu kan. Iya. Mulai titik awal kunci aku untuk melanjut lebih tinggi lagi tuh pas PON itu kan kok. 2008 Iya. ya. Dan itu perdana pertama kali ya? Iya, perdana. Iya, pertama waktu kali itu PON. Aji masih muda banget ya Ji ya? Iya, mudah banget. Iya. Dan untuk waktu itu tuh Kobe itu senior tuh. Iya, kemarin tuh ya. Kita di Jawa Barat nggak ada peloncoan guys, waktu itu baik banget seniornya. Waktu itu sama Cira kalau nggak salah. Iya, sama Cira, Kobe. benar, iya. Guru ya. Iya, guru ya, ya. benar. Ya. Itu kita cuma disuruh bersihin rumah doang. Waktu itu ya? Apaan ya? Iya. Aku masih ingat nyapu tuh, bersihin, ngepel gitu. Kan tim lain tuh kayak dibotakin loh. Iya, Dibotakin, benar. dimacetin. Di Jawa Barat kayak
benar. Best lah pokoknya. Iya. Kopi the best lah. Jadi setelah itu Aji berarti nah sekarang ini kan Aji dalam artian 17 itu baru melesat. Ya. Berarti pada saat umur 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu kemana Ji? Maksudnya juaranya juara mana gitu loh. Maksudnya Jadi, apakah Aji memang udah juara 1 duluan atau memang Aji dulunya juara katakanlah 1500. Kita katakanlah turning point ada 1500 sama 800. Betul nggak itu Ji? Ya, betul. Turning point Aji menjadi seorang perenang nasional itu 1500 sama 800 kan? Ya. Nah, itu kenapa kok bisa langsung ke 1500 800 itu? Apakah Aji memang udah planning dari kecil atau memang Aji pada saat 12 13 itu memang sabar berlatih